Dia bahkan pergi bermain dan hasilnya tidak ada celana dalam yang tersisa. Karena tidak ada modal lagi, dia hanya bisa memilih untuk melepas satu pakaian untuk mengganti 10.000. Untungnya, saat dia akan melepas celana dalam, kakaknya tiba tepat waktu. Kemudian kakaknya langsung menamparkan adiknya dan menyuruhnya cepat-cepat mengenakan pakaian. Namun, adiknya yang sudah kalah 300.000 tidak mau menyerah. Karena dia mendapatkan kartu bagus kali ini. Tak disangka, kakaknya langsung merebut kartunya dan duduk di meja judi. Dia menyatakan ingin melanjutkan berjudi untuk adiknya. Namun, kakaknya hanya memiliki 2.000 chip. Saat itu, gilirannya berbicara dan dia harus memasang taruhan minimal 10.000. Jadi, dia memutuskan untuk melihat kartunya terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Namun, teman dekat adiknya berdiri di samping dan diam-diam melihat kartu. Ternyata, teman dekatnya bekerja sama dengan orang-orang di kasino. Mereka berkolaborasi untuk menjebak gadis itu agar kehilangan 300.000 biaya operasi. Sementara itu, setelah melihat kartunya, kakaknya juga membuat keputusan. Namun, manajer kasino jelas ingat bahwa dia memberikan kartu straight 90 kepada gadis itu. Dia tidak mengerti mengapa pria itu memilih untuk fold. Saat itu, adik perempuan juga dengan cemas bertanya kepada kakak laki-laki apakah dia sama sekali tidak pernah bermain poker. Namun, kakak laki-laki malah memarahi adik perempuan karena tidak mengerti. Dia menunjukkan bahwa dari ketiga kartu itu tidak ada satupun yang bisa digunakan. Dengan hanya satu kartu penggoda seperti itu, bagaimana bisa bermain? Saat itu, teman dekat adik perempuan segera membuka kartu yang dibuang untuk melihat. Ternyata, dia menemukan bahwa itu adalah urutan 9 dan 10 dengan kartu penggoda. Ini membuat teman dekatnya mulai meragukan apakah kakak laki-laki benar-benar mengerti poker. Kakak laki-laki dengan cepat mengambil kembali ketiga kartu itu untuk memeriksa. Akibatnya, dia langsung merasa sangat menyesal. Tanpa disadari, kakak laki-laki memang ingin berpura-pura bodoh untuk mengalahkan lawan. Jadi, dia segera mendorong lawan untuk masuk ke putaran berikutnya. Sementara itu, manajer kasino juga memiliki rencananya sendiri. Dia berencana untuk membiarkan kakak laki-laki menang beberapa putaran untuk merasakan manisnya kemenangan, lalu menjebaknya. Terlihat kakak laki-laki tanpa ragu langsung memasang 100. Dengan hanya $1 sebagai taruhan, dia langsung memasang 100. Ini segera menarik perhatian semua orang dan mereka pun mengikuti. Di putaran kedua, kakak laki-laki meningkatkan taruhannya dan langsung memasang 200. Setelah melihat kartunya, teman dekatnya menyadari bahwa dia hanya memiliki sepasang kartu kecil dan dengan tegas memilih untuk menyerah. Manajer kasino melihat kartunya. Meskipun itu adalah kombinasi yang bagus, dia juga memilih untuk menyerah. Karena dia berencana untuk menunggu sampai babi gemuk sebelum disembelih. Orang lain juga menyerah setelah melihat kartu mereka. Akhirnya hanya satu kakak laki-laki yang bertahan untuk melawan saudaranya. Dan kebetulan, kakaknya sedikit lebih unggul dan berhasil mendapatkan kemenangan awal. Saat itu, teman dekat adik perempuannya sengaja memuji. Setelah kamu selesai bertarung, aku akan menang. Seandainya aku tahu, aku tidak akan melakukan gerakan kecil itu sebelumnya. Selanjutnya, kartu kakaknya adalah kombinasi yang bagus, tahu urutan. Dalam waktu setengah jam, dia berhasil menang 20 putaran berturut-turut. Dia berhasil memenangkan kembali 10.000. Namun, jaraknya dari 300.000 masih jauh. Saat itu, manajer kasino melihat situasi dan merasa waktu sudah tepat. Dia mengingatkan pria itu bahwa jika dia bertaruh lebih banyak sebelumnya, mungkin dia sudah bisa membalikkan keadaan. Mengikuti kata-kata manajer, kakaknya segera mengusulkan untuk bertaruh 10.000 di putaran berikutnya. Melihat itu, adik perempuannya segera menasihati kakaknya untuk tidak terburu-buru. Karena dia justru mulai kalah karena menaikkan taruhan. Tak disangka, kakaknya tidak hanya tidak mendengarkan nasihat, tetapi malah marah kepada adiknya. Kemudian manajer menyebutkan bahwa dia sudah kalah 20 putaran berturut-turut. Dia berharap bisa mengocok kartu sendiri untuk mendapatkan keberuntungan. Kakak laki-laki tidak menolak dan langsung setuju. Namun manajer kasino bermain berbagai trik saat mengocok kartu. Jelas dia bersiap untuk perangkap oleh kasino agar kakak laki-laki kalah total. Ternyata setelah kartu dibagikan, kakak laki-laki mendapatkan urutan kartu K. Sementara itu, manajer mendapatkan urutan kartu K juga. Sepertinya di ronde ini, keduanya pasti akan bertarung habis-habisan. Akhirnya, manajer menang tipis. Namun, kakak laki-laki langsung memilih untuk membuang kartu. Ini membuat manajer kasino sangat terkejut. Karena dia yakin kartu yang dibagikan tidak ada masalah. Teman dekat adik perempuan juga penasaran mengapa kakak laki-laki tidak bertaruh. Kakak laki-laki sengaja mengeluh keras bahwa tangan sial manajer memberikan kartu buruk. Akibatnya, dia kehilangan kemenangan 20 kali berturut-turut. Dalam keadaan terpaksa, manajer memberikan kartu bagus lagi. Namun, kakak laki-laki sekali lagi membuang kartu dan tidak ikut. Beberapa ronde berturut-turut seperti ini membuat manajer sangat cemas. Karena taruhan mereka hanya $1, tidak banyak yang bisa hilang. Teman dekat adik perempuan juga dengan tidak sabar bertanya, apa artinya kamu tidak ikut bertaruh seperti ini? Maka, kakak laki-laki memutuskan untuk bertindak. Dia menyatakan ingin mengocok kartu. Namun, manajer tidak setuju. Karena ini mengganggu rencananya. Dalam keadaan terpaksa, kakak laki-laki hanya bisa mengeluh. Kalau begitu, bolehkah saya memotong tumpukan kartu? Manajer kasino akhirnya setuju untuk membiarkannya menyentuh kartu. Dan justru pemotongan kartu kali ini memberi kakak laki-laki kepercayaan diri seketika. Setelah manajer membagikan kartu, kakak laki-laki bahkan tidak melihatnya. Dia langsung membuka 2 kartu.
Adik perempuan sekali lagi ketakutan dan memarahi kakaknya karena terburu-buru. Namun, kakak laki-laki yakin bahwa kartu terakhirnya adalah yang kuat. Kartu tertinggi bisa mengalahkan semua, yaitu 2, 3, dan 5. Dia bertekad untuk memenangkan kembali 300.000 yang telah hilang. Melihat situasi tersebut, yang lain memilih untuk menyerah. Saat ini, di meja permainan hanya tersisa manajer, kakak laki-laki, dan teman dekat. Teman dekat yang pertama kali bertindak dengan mengikuti 1 juta. Dan manajer segera mengikuti dengan 1 juta. Selanjutnya, giliran kakak laki-laki untuk berbicara. Manajer mendengar itu dan langsung tertawa. Dia menyatakan bahwa kakak laki-laki sudah tidak memiliki chip lagi untuk bertaruh 5 juta. Namun, kakak laki-laki langsung mengeluarkan ponselnya dan merekam 60 juta. Dan meminta pelayan untuk segera menukarnya menjadi chip. Adik perempuan melihat pemandangan ini merasa seolah-olah dunia sedang bercanda padanya. Dia berpikir bahwa kali ini, tidak ada cara untuk membujuknya. Dan setelah kakak laki-laki mendapatkan chip yang ditukarkan, dia tanpa ragu melemparkan semuanya ke meja judi. Manajer merasa senang dalam hati, berpikir bahwa ikan besar akhirnya terjebak. Dan teman dekat melihat kartu dan merasa terlalu kecil. Jadi dia langsung memilih untuk menyerah. Sekarang di meja permainan hanya tersisa manajer dan kakak laki-laki. Maka manajer juga memasukkan semua chip dan mengikuti 60 juta. Setelah selesai, dia bahkan mengejek kakaknya apakah ingin melanjutkan. Tak disangka, kakak laki-laki itu langsung mengeluarkan sertifikat rumah dan kunci mobil. Tindakan ini membuat adik perempuan itu segera menghentikannya. Karena rumah ini adalah warisan dari orang tua mereka. Namun, kakak laki-laki itu langsung mendorong adik perempuannya. Dan meminta pelayan untuk segera menukarkan chip. Setelah mereka menilai, dipastikan bahwa rumah dan mobil itu dapat ditukarkan dengan 1 juta chip. Setelah mendapatkan chip, kakak laki-laki itu langsung melempar 1 juta ke meja judi. Saat itu, manajer juga sudah kehabisan chip. Maka, dia memberanikan diri untuk mengeluarkan sertifikat rumahnya. Menukarkan 1 juta chip dan memilih untuk membuka kartu. Kakak laki-laki itu menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk membalik kartu terakhir. Namun, adik perempuannya tiba-tiba lemas dan duduk di tanah. Ternyata, dia juga mendapatkan kartu 3 sejenis. Dengan penuh percaya diri, dia memilih untuk alin. Namun, dia tidak menyangka akhirnya kalah oleh kartu 2, 3, dan 5 dari manajer kasino. Dalam sekejap, dia kehilangan seluruh 30.000. Apakah tragedi ini benar-benar akan terulang pada kakaknya? Terlihat kakak laki-laki itu memegang 3 kartu dan masih tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan berteriak kepada manajer untuk tidak melihat kartunya. Sambil berbicara, dia berbaring di meja siap untuk mengambil uang. Tunggu sebentar. Saya benar-benar takut kamu bukan yang terbaik. Kakak, apakah kamu sudah melihat dengan jelas? Pintu terbuka 235. Kapal lurus ke yang terbaik. 2235. Jangan-jangan dia benar-benar membuka 235. 235 adalah kartu langit. Kartu di ronde ini adalah kesempatan langka seumur hidup. Kakak, saya baru saja membalik 1 tangan kartu. Sekarang kamu diterang, saya digelap. Saya tidak tahu apakah kamu yang terbaik. Berani menaikkan taruhan. Kakak, kamu membuang kartu langit dan dia masih menaikkan taruhan. Itu pasti ada konspirasi, Kak. Chu Yue, apa katamu? Kakakmu adalah yang terbaik. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kakak Chu, ini adalah kesempatan baik untuk bertaruh. Apakah bisa kaya dalam semalam tergantung sekarang. Kamu harus segera mengeluarkannya. Diam. Yang terbaik memegang kartu langit. Bukankah itu hanya selembar 2? Itu tidak menakut-nakuti. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu inginkan? 200.000 untuk Lou Lisi. 100.000 untuk kalung emas. 500.000 untuk cincin berlian Kania. Total 800.000. Saya bertaruh semuanya. Saya bertaruh kamu akan bekerja keras untuk seumur hidup. Saya pasti akan patuh padamu mulai sekarang. Kita tidak usah berjudi lagi. Kenapa saya tidak boleh berjudi? Apa kamu tidak melihat banyaknya chip kita? Selama saya menang, saya bisa mengubah nasib saya. Bukankah kamu hanya menjadi budak, tapi saya mampu untuk berjudi? Buka kartu. Dia benar-benar mendapatkan kartu 3. Ini benar-benar tidak ada bedanya. Kakak Zhao, tapi tempat ini terkenal dengan pembunuh leopard. Nak, hari ini kamu tidak bisa melarikan diri. Selesai. Sekarang benar-benar selesai. Semua salah saya. Seandainya saya tidak masuk kasino ini, semua ini tidak akan terjadi. Hari ini kamu pasti akan menjadi budak. Kartu belum dibuka sepenuhnya. Kenapa kamu bisa bilang kamu menang? Apa kamu pikir kamu seorang dewa yang bisa meramal? Saya tidak percaya. Kamu bisa mendapatkan 3 kartu bagus.
Kamu benar-benar tidak takut karena tidak tahu. Aku katakan padamu kebenarannya. Hari ini kamu terjebak. Benar kan? Siapa yang terjebak? Siapa yang terjebak? Masih belum pasti. Saya benar-benar suka dengan sikapmu yang seperti ini. Sikap bodoh yang tidak menyerah sampai ke Sungai Kuning. Tidak percaya, kan? Aku akan menunjukkannya padamu. Apakah ini yang terakhir saya siapkan?